PPN 12% di 2025. Seperti apa ini akan mempengaruhi pengusaha? Kita ke Pak Beni terlebih dulu. Saya kira PPN itu akan menambah modal kerja kita harus bertambah lah ya. Artinya kita kan dari sisi produksi atau dari sisi modal harus tambah. Tentu hal ini dipastikan ada semacam penyesuaian yang butuh waktu yang tidak sebentar. Karena semua modal kan sekarang sangat sulit untuk menambah modal yang dalam situasi saat ini sangat terbatas sumbernya. Baik, artinya dengan keterbatasan modal ini apakah ini akan membatasi ekspansi pengusaha di 2025? Enggak juga, artinya begini, kalaupun ekspansi itu kan akibat dari pasarnya yang membesar. Nah, kalau ini naik berarti pasarnya itu juga akan ada pengaruh ke daya beli. Pasarnya untuk membesarnya itu kemungkinannya juga akan lebih sulit gitu. Sehingga untuk ekspansi itu masih question mark lah, masih wait and see. Tapi paling enggak yang dipastikan modal kerjanya tambah. Baik, bagaimana dengan kompetisi harga di pasar? Apakah ini juga akan terpengaruh dengan naiknya PPN ini? Untuk dalam negeri ya, tapi kalau untuk ekspor kan ada restitusi. Nah, sepanjang restitusinya itu lancar, pengembalian PPN yang kita bayarkan setelah kita ekspor lancar, itu kita tidak terpengaruh sebagai eksportir. Tapi untuk produk-produk yang dipasarkan dalam negeri tentu ada pengaruhnya karena harganya pasti naik. Baik, artinya kompetisi di pasar dalam negeri menurut Bapak ini akan semakin ketat. Dibanding kalau dalam negeri sama-sama dong naiknya, ya kan? Semua naik 12%. Jadi ya saya rasa parah aja kompetisinya. Kalau saat ini dibandingkan impor, tentu kan impor kan juga ada beban pajak yang lainnya. Ada pajak PPN impor pasti naik 12% juga. Jadi 12%. Jadi juga mahal juga. Jadi sama lah. Baik, bagaimana dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini, Pak Beni? 11% ini. Kalau pasar dalam negeri. Baik, berikutnya untuk daya beli masyarakat sendiri Anda menilai seperti apa, Pak Beni? Kondisinya masih relatif belum bisa kembali seperti sebelum COVID ya. Menuju ke sana iya, tapi masih belum kembali seperti sebelum tahun 20 lah, seperti 2019. Jadi ada beberapa beban yang karena kenaikan upah juga kan belum bisa mengimbangi kenaikan harga. Upah ini kan setiap tahun memang naik, tapi akibatnya juga itu akan menjadi beban juga di biaya produksi untuk khususnya di industri manufaktur. Baik, kita akan beralih ke Ibu Telisa. Ibu Telisa, seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, ini mungkin yang paling pertama terbebani ini adalah kebutuhan modal para pengusaha. Anda menilai seperti apa dampak dari kenaikan PPN ke 12% ini? Ya, pasti ada dampak ya, baik ke pengusaha maupun ke masyarakat umum dari sisi konsumen atau rumah tangga ya. Udah pasti kenaikan pajak itu secara teori juga secara model ekonomi makro pasti akan mempengaruhi baik di sisi perusahaan maupun di sisi konsumsi masyarakat ya, konsumen atau household. Nah, bagaimana dampaknya? Cuma memang dunia usaha kan sebenarnya sudah tahu ya mengenai hal ini karena ini kan sudah diundangkan dari beberapa tahun yang lalu tentang rencana kenaikan pasca Covid itu kan ada kenaikan ya bertahap dari 10 ke 11, 11 ke 12 gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah harusnya memang dunia usaha sudah memprediksi. Cuma kan memang gini, tadi perlu dilakukan mitigasi-mitigasi ya oleh dunia usaha maupun oleh konsumen maupun oleh policy maker bahwa ini kondisi naiknya ini background condition-nya seperti apa. Waktu dibuat kebijakan ini, kita memang benar kalau ekonomi semua berjalan bagus sesuai dengan asumsi kita, pertumbuhan ekonomi membaik, globalnya baik-baik aja, nggak ada perang asumsinya, ekonomi oke semua, growth naik, kita harus naikin PPN. Itu benar. Karena memang PPN kita tadi sudah disebutkan ya, di bawah rata-rata negara maju OECD. Tapi kita lihat dulu set of condition faktor di lingkungannya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat kan sekarang di global itu harga komoditas sedang mengalami penurunan, beberapa negara melambat, beberapa negara terkena jurang resesi. Nah, dari sisi ekspor kan tadi memang ada berdasarkan prediksi para ekonom juga bahwa ekspor akan mengalami penurunan karena harga komoditas kan cenderung mengalami normalisasi. Tapi itu ceteris paribus ya.
ada hal-hal lain mungkin nanti yang bisa lebih optimis lagi gitu kan. Nah, tapi kalau assume itu terjadi, nah ini kan berarti kondisi sedang ekonomi kita sebenarnya bisa 5%, tapi kan tadi ada sejumlah challenge. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dunia usaha dan masyarakat ini mampu menghadapi tantangan-tantangan global itu. Kalau nggak ada tantangan global sih seharusnya oke ya, naikin PPN tuh untuk bagus kan, menaikkan sustainability fiskal, mungkin menaikkan tax ratio gitu kan, menjaga kesehatan fiskal kita. Nah, tapi tadi dunia usaha harus menaikkan modal kerja. Sekarang pertanyaannya, modal kerjanya ada nggak di tengah likuiditas sedang turun? Nah, kalau ada bantuan dari sisi monetary policy, misalkan suku bunga mulai turun karena The Fed sudah mulai menurunkan bunga, nah mungkin modal kerja itu lebih bisa achievable untuk para pengusaha. Jadi harus lihat tuh secara holistik sih, nggak bisa kayak parsial-parsial. Jadi kalau karena saya makroekonomis ya, saya melihat secara makronya, seperti apa nih asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi yang mewarnai. Apakah ada suku bunga yang turun, mungkin itu bisa membantu mengurangi hurting dari kebijakan ini gitu. Kalau suku bunga turun, tadi modal kerja bisa terbantu gitu kan, perusahaan nggak terlalu Baik, berat gitu. Nah, terus baik. untuk masyarakat sendiri, ada kebijakan lain nggak untuk menopang, misalkan kalau inflasi globalnya ikut naik, supply side-nya naik, inflasi naik semua, nah itu kan tentunya menggerus daya beli. Jadi perlu dilihat gimana Baik. kondisi-kondisi lainnya Baik, Ibu gitu. Telisa, kita lihat dari kebijakan suku bunga terlebih dahulu. Kalau disampaikan Bank Indonesia ada peluang untuk menurunkan suku bunga, tapi ini kan masih belum terjadi, artinya masih ada potensi untuk mungkin diundur juga. Jika ternyata suku bunga ini mundur pemangkasannya atau mungkin di 2025 akhir mungkin baru ada pemangkasan. Seperti apa dampaknya terhadap likuiditas modal yang tadi Ibu sampaikan juga ini sebenarnya sedang menurun saat ini. Apakah ini artinya akan sangat mempengaruhi pengusaha? Iya, nanti mungkin dipastikan ke para pengusahanya sendiri ya. Saya dari kacamata pengamat tentunya ya melihat bahwa tadi di tengah penurunan permintaan, kemudian juga kalau daya beli masyarakat ikut tergerus, kan kalau dari sisi elastisitas kita harus lihat elastisitas dari konsumen kita. Jadi ini kan tadi disebutkan oleh Pak Beni ya, pasar ada dalam negeri ada luar negeri ya. Bagaimana respon dari pasar luar negeri kemudian pasar domestik. Nah, kalau saya bicara yang domestik dulu ya. Kalau dari sisi domestik kan ketika PPN naik itu kan harga-harga naik otomatis. Kalau UMP-nya sendiri naiknya rendah kan kita tahu kemarin UMP naiknya paling segitu-gitu aja ya. Karena UMP kan ngikutin rumus inflasi juga, nggak terlalu jauh berbeda lah. Dan itu malah ada sedikit pressure pada UMP kita. Nah, kalau upah juga nggak ada daya beli yang mendorong dari sisi upah ya, kemudian biaya-biaya meningkat ya, dan kita tahu supply side inflation itu juga sangat meningkat karena kan kita tahu energi dan pangan sebagai komponen terbesar di inflasi juga sedang mengalami challenge. Jadi inflasinya itu tinggi ya, kemungkinan itu akan menggerus daya beli dari konsumennya. Nah, kalau demand dari konsumennya menurun, ya demand terhadap produk-produk dunia usaha juga akan turun, produksi yang dihasilkan oleh perusahaan gitu kan. Nah, kalau demand turun yang di domestik ya perusahaan kan akan ada penurunan dari sisi omset juga ya, secara sederhananya seperti itu.